disebutkan akan mustahabnya, sunnahnya untuk kita berobat dengan berobat selain dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi berwasiat ketika ada orang yang bertanya, apakah boleh kami berobat? Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadawaw, ya ibadallah, naam, ya ibadallah, tadawaw. Ya, naam, benar, wahai hamba Allah, kalian hendaknya berobat. Ini anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan sahih ala syarti syaikhain. Juga sudah kita lalui pula bahwasanya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, dari hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan dalam riwayat yang sangat banyak sekali. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Maka sungguh ucapan yang tidak benar, yang menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan HIV, AIDS itu nggak ada obatnya, hepatitis B itu nggak ada obatnya, TBC itu nggak ada obatnya. Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Seorang mukmin, dokter, pengobat, ya, klasiknya atau modernnya, mereka harus mengimani hadis Nabi SAW, ma'anzalallahu da'an illa lahu syifa. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali pada penyakit itu Allah jadikan obat. Allah jadikan obat. Mustahil nggak ada obatnya. Termasuk musim pandemi COVID ada obatnya. Bagi berindividu ada terapinya. Tetapi kalau pandemi merata, ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah susah. Susahnya kenapa? Karena sudah massal. Tapi kalau individu per person, maka hal demikian ada solusi, diantaranya dengan konsep panas dingin, yang mana dingin lembab itu yang digemari COVID, maka herbalnya diantaranya panas kering seperti pada kustul hindi. Demikian rahmatullah jami'an. Juga hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwasanya dalam sabdanya, likulli da'in dawa, pada setiap penyakit itu ada obatnya. Pada setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah. Ya. Jikalau obat itu sudah cocok dengan penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa ini dikaitkan dengan apa? Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berobat kayak apapun, kalau Allah belum mengizinkan, nggak akan sembuh. Maka butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah seorang mukmin. Harus butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan di antaranya, kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, bari'ah biidznillah. Ya, faedah berikutnya, obat ini harus cocok. Cocok dari sisi apa? Cocok dari sisi kita melihat diagnosa jenis penyakitnya. Katakan pada yang marak zaman sekarang, katakan virus COVID, ya, mau gamma, mau delta, mau zeta, mau alpha, ya, mau omikron, ya. Kita harus tahu sifatnya. Dia suka pada daerah dingin lembab, ya. Maka faida usib, kalau cocok, bari'ah. Kalau dingin lembab, berarti cocoknya dengan apa? Dengan panas kering, ya. Dengan konsep yang ditadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha mentadabburi, bukan mengatakan ini loh langsung nisbat kepada sunnah, tapi mereka tadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Yasin, surat Yasin 36. Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Juga firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha.
dan dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Termasuk kata Ibnu Qayyim, dingin lembab dihancurin dengan panas kering. Juga diambil dari konsep yang Nabi sampaikan. Ya, ketika Nabi bersabda, ya, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Ketika Nabi makan di hadapan Aisyah, makan semangka dengan kurma rutab, Nabi berkata dengan lisannya, kita tangkalkan, kita pasangkan, kita netralkan panasnya ini dengan dinginnya ini. Panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka, dan sebaliknya. Ini konsep. Ya, Imam Bukhari juga menjadikan demikian dalam sahihnya, dalam babnya, bab al-jam' bainal launaini fil akli bimarrah, bab mengumpulkan dua warna dalam makan, ketika makan sekaligus, ya, sekaligus. Ini menunjukkan konsep ketika makan dijadikan panas dingin, termasuk kemudian ketika mengobati penyakit ada panas kasih dingin. Makanya Al-Hafidz Ibnu Muflih mengatakan faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidaf'i kulli syai'in bidaddih. Bab mengobati penyakit dan mencegah, bab mengobati penyakit dan yaitu menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ketika makan, ada panas ada dingin misalkan, ada yang keras ada yang lunak misalkan, dan berpasang-pasangan dalam mengobati penyakit. Nah, seperti ketika Covid, dingin lembab dikasih obatnya panas kering. Fa ini rahimahani wa rahmakumullah jami'an. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi'idznillah. Kalau obat ini cocok, dengan izin Allah akan sembuh. Cocok dari tadi, ya, jenisnya, konsepnya cocok dari sisi dosisnya juga, nggak boleh berlebihan. Kalau kurang juga, dosis kurang berarti nggak cocok. Ketika ada orang yang diare, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika ada orang diare, asabahu al-ishal, ya, sahabat datang kepada Nabi ketika ada sahabat yang lain diare. Apa kata Nabi SAW? Isqi asalan, kasih dia minum madu. Balik lagi dia, ya Rasulullah masih diare. Kemudian Nabi melanjutkan, isqi asalan, tambah lagi dosisnya. Kemudian balik lagi, ya Rasulullah masih diare, ditambah lagi ketiga kalinya, isqi asalan. Di sini menunjukkan, ya, dia butuh dosis. Diare ini adalah diare yang bersifat dingin. Nah, bersifat dingin dan dikasih madu, ya, yang bersifat panas. Ketika masih pertama kali masih diare dikasih madu, disuruh nambah sampai ketiga kali. Ini menunjukkan dosis, ya. Dosis kurang ditingkatkan. Kalau dosis berlebihan juga menimbulkan dampak bahaya, malapetaka. Nah, yang tadinya, ya, butuh sedikit panas, ketika berlebihan akhirnya panas berlebihan, akan menimbulkan bahaya. Makanya faida usiba dawa'udda, kalau obatnya cocok jenisnya, cocok dosisnya, juga termasuk cocok kapan dikonsumsi, itu penting sekali. Demikian rahmatullah jami'an. Sebaliknya kalau nggak cocok, obat itu yang sebenarnya adalah pantangan bagi penyakit dia akan menjadi malapetaka. Contoh pada kasus, ya, orang yang darah tinggi kemudian dikasih resep habatus sauda. Nah, ini masuk dalam pembahasan fikih Tibn Nabawi, ya. Orang darah tinggi sifatnya panas, habatus sauda sifatnya panas kering. Nah, terkadang orang minum habatus sauda pada kasus darah tinggi kok bisa tambah naik tensinya. Nah, karena dia nggak cocok, panas ketemu panas. Ini adalah konsep. Nah, rahasia konsep kedokteran Arab klasik yang ditadaburi dari konsep-konsep apa yang disampaikan Nabi SAW. Rahimahullah rahimakumullah jami'an.